Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Ibu akan membahas mengenai transportasi pada membran sel. Tentu kalian sudah mempelajari ya, apa itu sel, kemudian organel-organel apa sajakah yang terdapat di dalam sel, juga perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke. Nah, pembahasannya ada dua, yaitu mengenai struktur membran sel juga transportasi pada membran sel. Kita bahas dulu mengenai definisi dan fungsi dari membran sel. Membran sel adalah lapisan yang membungkus sel. Jadi semuanya ini dibungkus oleh membran sel dan juga membatasi sel dari lingkungan dan juga membungkus organel-organel sel. Fungsinya ada tiga, yaitu mengontrol lalu lintas zat keluar dan masuknya sel. Yang kedua yaitu sebagai media komunikasi sel dengan lingkungan dan juga sebagai proteksi dari virus atau bakteri yang menyerang sel. Selanjutnya, struktur dari membran sel. Ada tiga struktur utama dari membran sel. Yang pertama adalah fosfolipid. Fosfolipid itu adalah gabungan dari fosfat dan lipid. Fosfatnya adalah yang bentuknya seperti balon ini, dan lipidnya adalah yang ekornya ini. Fosfat itu memiliki sifat hidrofilik. Fosfat memiliki sifat hidrofilik. Hidrofilik artinya dia menyukai air. Sedangkan lipid yang ini, dia tidak menyukai air. Itulah kenapa membran sel ini memiliki sifat selektif permeabel, artinya hanya cairan atau senyawa tertentu yang bisa masuk ke dalam membran sel. Oh iya, satu hal, membran plasma ini memang dikenal memiliki dua lapisan fosfolipid atau dikenal dengan nama phospholipid bilayer. Berarti ada fosfolipid atas dan ada fosfolipid bagian bawah, begitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu adalah protein. Proteinnya yang ini dikenal dengan nama protein integral atau dikenal dengan nama protein intrinsik karena memang letaknya ada di antara fosfolipid. Dan yang kedua dikenal ada protein perifer yang ini. Nah, yang ini ya, yang oranye ini. Nah, protein perifer ini atau dikenal juga dengan protein ekstrinsik karena memang letaknya ada di tepi dari lapisan fosfolipid. Yang ketiga yaitu karbohidrat. Karbohidrat di sini adalah bentuknya senyawa oligosakarida yang berikatan dengan lipid. Kalau karbohidratnya berikatan dengan lipid, maka dikenal dengan nama glikolipid. Kalau dia berikatan dengan protein, maka namanya glikoprotein. Jadi intinya, membran sel itu memiliki tiga bagian utama, yaitu fosfolipid yang ini, phospholipid bilayer. Yang kedua yaitu protein perifer dan protein integral dan protein perifer. Kemudian yang ketiga yaitu karbohidrat, yaitu glikolipid dan glikoprotein. Oke, selanjutnya. Transportasi pada zat itu ada dua mekanismenya. Yang pertama adalah transfer pasif dan yang kedua transfer aktif. Perbedaan di antara keduanya adalah yaitu penggunaan energi. Kalau transfer pasif dia tidak menggunakan energi sama sekali, tapi kalau transfer aktif dia menggunakan energi berupa ATP. Kita bahas satu persatu. Transfer pasif dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tinggi berarti nama lainnya adalah hipertonik, rendah artinya hipotonik. Contohnya adalah pemasukan atau pencampuran tinta atau garam ke dalam air. Tentu kita tahu ya kalau sudah tinta dimasukkan ke dalam air sehingga akhirnya akan menyatu dengan tinta. Nah, akhirnya difusi nama lainnya adalah menyebar. Yang kedua yaitu difusi terfasilitasi. Berarti proses perpindahan zat atau senyawa sama dari hipertonik konsentrasi tinggi ke hipotonik rendah, tapi di sini dengan bantuan protein integral. Protein integral contohnya adalah penyerapan glukosa di dalam pembuluh darah. Oke, selanjutnya
Osmosis. Osmosis adalah perpindahan dari konsentrasi rendah hipotonik ke konsentrasi tinggi, tapi ini melalui membran semi permeabel. Kita bisa lihat ya di sini, yang pindah adalah pelarutnya atau airnya. Airnya pindah ke sini, sehingga konsentrasinya menjadi sama atau isotonik. Tapi dengan catatan dia melalui membran semi permeabel. Contohnya adalah infus pada pasien, kemudian penyerapan air zat hara oleh akar tanaman. Selanjutnya, nah ini adalah peristiwa osmosis yang terjadi pada sel hewan, yaitu sel darah merah dan juga pada sel tumbuhan. Ketika sel darah merah dimasukkan ke dalam cairan, ada 3 kondisi di sini. Ada hipertonik berarti tinggi, isotonik berarti konsentrasinya sama, hipotonik berarti konsentrasinya lebih rendah. Ketika sel darah merah dimasukkan ke dalam cairan yang hipertonik atau konsentrasinya lebih tinggi, ingat, osmosis itu adalah proses perpindahan cairan atau air dari konsentrasi rendah ke tinggi. Jadi ketika sel darah merah ini dimasukkan ke dalam cairan yang lebih tinggi, air yang di dalam sel darah merah akan keluar menuju ke cairan di luar sel darah merah, sehingga sel darah merah akan menyusut. Nah, menyusutnya sel darah merah itu dikenal dengan nama krenasi. Begitu ya. Selanjutnya, ketika sel darah merah dimasukkan ke dalam cairan yang isotonik, artinya kondisinya sama, cairannya sama, H2O, air, akan masuk dan keluar dari sel darah merah sehingga akhirnya tetap seimbang atau normal. Yang ketiga yaitu hipotonik. Ketika sel darah merah dimasukkan ke dalam cairan yang lebih rendah, air dari luar itu akan masuk ke dalam sel darah merah sehingga menyebabkan sel darah merah itu menggembung karena terlalu banyak air di dalamnya dan akhirnya pecah. Nah, pecahnya sel darah merah itulah yang dikenal dengan nama hemolisis. Berasal dari kata hemoglobin dan lisisnya artinya hancur. Oke, sama seperti sel darah merah, ketika sel tumbuhan ini dimasukkan ke dalam tiga kondisi cairan. Pertama, ketika dia dalam masuk cairan hipertonik. Nah, ingat tadi konsentrasi cairannya lebih tinggi, air dari dalam sel darah merah akan keluar karena di luar lebih tinggi, sehingga sel darah merah akan kekurangan air. Ketika kekurangan air itu akan menyebabkan lapisan membran plasma di dalam sel tumbuhan itu akan terlepas dari dinding sel. Ingat ya, sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Nah, lepasnya membran plasma dari dinding sel itulah yang dikenal dengan nama plasmolisis. Kemudian ketika cairannya sama, isotonik, sel tumbuhan akan mengalami normal seperti pada sel hewan. Yang ketiga, nah ketika sel tumbuhan ini dimasukkan ke dalam cairan hipotonik, air dari luar lingkungan akan masuk ke dalam sel. Sama seperti ini akan menggembung, tapi bedanya karena sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, maka tekanan turgid di dalam sel tumbuhan itu akan naik, tapi sel tumbuhan ini tidak akan mengalami pecah karena dia tetap terlindungi oleh dinding sel. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu punya tugas buat kalian. Silahkan. Yang pertama, ini ditulis di buku tulis kalian dan diupload tugasnya ke tugas di dalam Google Classroom. Soalnya adalah jelaskan 5 faktor yang mempengaruhi kecepatan osmosis. Yang kedua, sebutkan masing-masing satu contoh dari transport pasif. Yang ketiga, jelaskan perbedaan plasmolisis, turgid, krenasi, dan hemolisis. Oke ya, silahkan cari itu dari sumber, bisa dari internet, dari buku sekolah elektronik, ataupun dari rumah belajar. Next. Selanjutnya adalah mengenai transport aktif. Nah, transport aktif itu adalah perpindahan zat atau senyawa dari hipotonis ke hipertonis, berarti dari konsentrasinya rendah ke konsentrasinya lebih tinggi, dengan catatan dia membutuhkan energi. Nah, kalau tadi pasif tidak membutuhkan energi, tapi kalau aktif dia membutuhkan energi. Energinya berupa ATP atau dikenal dengan nama adenosin trifosfat.
itu didapat dari respirasi sel oleh mitokondria dan sifatnya satu arah. Kalau pasif dia biasanya dua arah. Oke, ada 4 jenis dari transfer aktif. Yang pertama adalah endositosis. Kalau dengar kata endo pasti kalian tahu bahwa itu adalah ke dalam. Jadi endositosis itu adalah proses pemasukan zat atau senyawa ke dalam sel. Ada 2, yaitu fagositosis, itu berarti senyawanya berupa padat, dan vinositosis berarti senyawa yang dimasukkannya adalah bentuknya cair atau larutan. Yang kedua, eksositosis. Kebalikan dari endo berarti dia adalah proses pengeluaran senyawa atau zat dari dalam keluar sel. Kalau di sini biasanya bentuknya adalah protein dan polisakarida. Selanjutnya adalah kotransport, yaitu adalah transfer aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat larut lainnya. Contohnya adalah proses penarikan proton. Itu akan mendorong proses pembentukan sukrosa di dalam sel tumbuhan. Selanjutnya yaitu pompa ion, yaitu transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam dan juga ion keluar sel. Ini adalah contohnya adalah pompa natrium dan kalium. Ini akan dibahas lebih lanjut pada sistem gerak nanti di kelas nanti di semester ini juga. Oke, selanjutnya ini contoh dari endositosis. Ada fagositosis, berarti ini makanannya berupa padat, contohnya ini partikelnya padat. Pinositosis berarti pemasukannya berupa cairan. Kemudian ada juga endositosis yang diperantarai oleh reseptor khusus. Nah, yang harus kalian pahami ketika terjadinya proses endositosis, di sini adanya pelekukan atau dikenal dengan nama invaginasi dari membran sel. Jadi dia akan membentuk proses pelekukan dan ini akan membentuk vesikel. Begitu. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya apa yang telah Ibu jelaskan. Cukup sekian dari Ibu. Silahkan setelah kalian mempelajari ini dengan baik, kalian mengerjakan soal kuisis yang berada di Google Classroom. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.